Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 27 Oktober. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-30. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera pergi, berdiri, mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus selalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan ketika Yesus bersama para muridnya masuk ke kota Yeriko. Dan dalam perjalanan ke situ, ada seorang pengemis bernama Bartimeus. Bartimeus artinya anak bermartabat. Ia adalah anak Timeus. Ia hidup sebagai pengemis buta yang duduk di pinggir jalan menuju jalan keluar kota Yeriko. Ia hidup tergantung pada pemberian orang, pada belas kasih orang. Biasanya pengemis memuji orang dan berseru kepadanya untuk meminta uang supaya ia dapat hidup. Ia mengandalkan kemampuannya untuk mendengarkan dan mengolah semua informasi yang ia dapat di tengah hiruk-pikuk dan lalu lalang orang banyak. Teriakan Bartimeus dan permintaannya sungguh mengagetkan. "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Permintaan ini menjadi tanda iman, sekaligus permintaan yang di luar dugaan banyak orang. Namun inilah permintaan yang sungguh penting bagi Bartimeus untuk dapat memulihkan martabatnya. "Pergilah,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita berseru kepada Tuhan, apakah kita berseru kepadanya karena iman dan kita meminta kebutuhan yang paling penting dalam hidup kita? Sebagaimana para murid dan orang banyak, kita mengikuti Yesus kadang-kadang dengan harapan akan pemenuhan kebutuhan duniawi dan keinginan-keinginan kita. Misalnya ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Semuanya itu memang kita perlukan, kita butuhkan untuk hidup kita sehari-hari. Namun, kita perlu juga meminta kebutuhan kita yang paling mendasar, yaitu mampu melihat dan mengikuti Yesus sebagai juru selamat kita. Tanda-tanda dibuat oleh Allah supaya kita percaya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman Bartimeus ini juga mengajar kepada kita semua bahwa melalui keterbatasan indera yang kita miliki, kita pun masih dapat mengenal Yesus. Anggota keluarga kita yang mempunyai kebutuhan khusus dapat mengenal Tuhan Yesus lewat cara mereka yang unik. Kita tidak boleh menjauhkan mereka dari iman dan gereja, serta kehidupan bermasyarakat, tetapi justru mesti membantu mereka agar hak-hak mereka dipenuhi, membantu mereka tumbuh secara manusiawi dan semakin beriman. Itu tugas panggilan kita semua. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga mengalami rahmat keselamatan dari Tuhan, seperti yang dialami oleh Bartimeus. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.